Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat UniQ rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mengudara kembali setelah sekian lama, karena adanya beberapa kesibukan, kemudian kita vakum di dalam podcast ini, tapi pada kegiatan-kegiatan yang lainnya tetap kita terus update. Hari ini kita mendengar berbagai macam berita yang sudah disampaikan oleh kementerian tentang 6 aspek kemampuan fondasi jenjang PAUD yang nanti akan melanjutkan jenjang pendidikannya pada tingkat SD. Di antara 6 aspek itu kan ada pada sisi kognitif, kemudian bahasa dan komunikasi, kemudian ada motorik, motorik baik kasar ataupun halus, kemudian ada sosial dan emosional, ada seni dan kreativitas, dan juga tentang pengetahuan lingkungan. Nah, hari ini kita akan berbincang sejauh mana aspek-aspek ini sudah kita lakukan, terutama berkenaan dengan proses penerimaan siswa baru pada tahun ajaran 2023-2024. Hari ini kami sudah menghadirkan 2 tamu spesial. Yang pertama dari kepala sekolah, nanti ada Ibu Hatmi. Kemudian ada penanggung jawab dari PPDB, ada Ibu Irma Ismayanti. Baik, mungkin bisa diceritakan, kita langsung kepada Bu Hatmi sebagai kepala sekolah, mungkin bisa disampaikan kepada kita tentang program kegiatan yang sudah dirancang oleh sekolah, terutama pada kegiatan PPDB ini. Maksudnya proses penentuan penanggung jawab, kemudian terus apa, pekerjaan dan tanggung jawabnya harus melakukan apa. Mungkin bisa disampaikan. Baik, Pak. Untuk penetapan, panitia itu sebetulnya sudah di awal, tahun ya. Ketika awal tahun, ketika pembagian tugas itu sudah disampaikan bahwa, yang penanggung jawab pada setiap kegiatan itu sudah ada. Namun untuk, panitia PPDB sendiri mulai berjalan itu di, eee, bulan Februari. Nanti dari setiap unit dari, pendidikan Yayasan Baitul Jihad itu akan, melakukan jadi, untuk menentukan tanggal kapan, eee, mulai dari PPDB ini. Oke, Ya. berarti kan Ibu ketika diberi amanah itu berarti sudah mempersiapkan dan kasar-kasarnya sudah ada agreement-nya ya Bu ya. Ada akadnya bahwasanya akan menerima dan kemudian melaksanakan tugas tanggung jawab itu. Kemudian mungkin bisa disampaikan kira-kira pekerjaan awal apa yang kemudian Ibu siapkan yang pastinya nanti pasti akan dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Baik. Mungkin yang pertama itu saya membuat jadwal ya. Untuk jadwal PPDB dari pertama kita rapat PPDB, terus nanti juga kita rapat, pendaftarannya, terus sampai tanggal berapa, bulan berapanya, lalu nanti juga kita buat, jadwal lagi untuk rapat berapa siswa yang, mendaftar, sampai ke tahapnya ada tes, terus, survei dan juga interview orang tua, sampai dengan pengumuman hasil, PPDB tersebut. Berarti sudah dirancang secara komprehensif ya Bu, agar kemudian langkah-langkah dan apa yang akan kita kerjakan sudah terang benderang, mungkin seperti itu. Nah, kemudian mungkin sasarannya, mungkin Ibu Kepala Sekolah, sasaran kita di daerah mana nih yang utama dulu? Kalau yang utama sebetulnya di sekitar Kemang, yaitu di daerah Markan dan Bojonggede, Palaropo gitu ya. Namun pada perkembangannya banyak antusias Pak yang dari berbagai daerah yang lumayan jauh juga dari sekolah kita. Kemudian kalau di sekolah-sekolah yang
sudah mengakomodir tentang yang IT Bu ya. Biasanya kan dia pakai web, kemudian form pendaftarannya mereka tinggal unduh kemudian tinggal diupload. Bagaimana dengan kita Bu? Iya. Kalau di kita, form pendaftaran sudah kita siapkan. Nah, tetapi, form pendaftaran ini, ketika ada siswa yang ingin mau masuk ke sini, itu formnya kita sebar ke masjid-masjid terdekat, masjid-masjid sekitar. Jadi, yang mau mendaftar, yang ingin masuk ke sekolah sini bisa mengambil formnya di masjid-masjid sekitar. Kenapa harus masjid? Mungkin kepala sekolah bisa menjelaskan kenapa harus masjid, kenapa tidak apa lapangan atau apa, kenapa harus masjid ini yang jadi daya tarik. Ini kan sesuatu yang luar biasa Bu, yang kemudian mungkin sebagian orang taunya masjid hanya sebagai untuk ritual ibadah, tapi ini kenapa kemudian sekolah kita masjid kerjasamanya gitu. Karena ini merupakan salah satu syiar dari yayasan kita, Pak, agar paling tidak calon orang tua, siswa itu akan mengenal masjid, akan berdekatan masjid, terlebih lagi akan melaksanakan banyak kegiatan di masjid. Misalnya taklim gitu ya. Jadi masjid ini akan menjadi pusat pendidikan, paling tidak pusat, informasi juga sehingga, mereka tidak hanya tahu masjid adalah hanya untuk, sholat saja. Jadi kita kembali kepada zaman keemasan Islam yang semua apapun bisa diselesaikan di masjid, tidak hanya pada ibadah-ibadah mahdoh saja, tapi kemudian ibadah-ibadah sosial kita bisa laksanakan di sana. Baik, mungkin Bu Irma tentang ini Bu, tentang animo pendaftar. Gimana animo pendaftar pasca pandemi, karena beberapa tahun ke belakang kita didera oleh suatu keadaan yang luar biasa yang mungkin tidak pernah kita sangka sebelumnya, tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kemudian kita harus berhadapan dengan pandemi. Lah, sekarang masa-masa recovery ini gimana animo masyarakat pada pendaftaran itu? Baik. Alhamdulillah ya, untuk pendaftar, calon siswa baru karena sempat, Covid ya, Pak, ya. Nah, Covid itu mungkin, eee, sekarang karena sudah peralihan ya, Pak, sudah maksudnya Covid-nya udah nggak ada ya. Ada sih, Iya, ada. nah Tapi tapi sudah bersahabat. iya, sudah bersahabat mungkin. Alhamdulillahnya tahun ini, kita mengalami peningkatan untuk calon siswa barunya. Alhamdulillah. Iya, itu sekitar 20 sampai 30%. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan berkorelasi dengan peningkatan ekonomi ya Bu ya. Iya, Karena betul, kan Pak. peningkatan pendaftaran insya Allah juga peningkatan ekonomi. Nah, bicara ekonomi Ibu Kepala Sekolah nih, apakah kemudian ada dalam tanda kutip nih, biasanya kan kita mendengar ngambil formulir bayar, ini bayar. Kalau di kita ada bayar nggak? Itulah spesialnya sekolah kita, Pak. Jadi semuanya free. Dari kegiatan PPDB mulai dari formulir, pendaftaran sampai selesai itu tidak ada kaitannya dengan uang. Berarti yang penting dia mempunyai keinginan yang kuat, kemauan yang sungguh-sungguh, silahkan kemudian daftar ke sekolah kita. Tapi tetap ada S dan K. Nah, syarat dan ketentuan tetap berlaku. Kalau kemudian semuanya kita juga punya keterbatasan-keterbatasan itu. Kemudian saya dengar kabar nih Bu, sekolah kita kan adalah sekolah yang unik lah, sesuai dengan apa nih, YouTube kita kan Sekolah UniQ. Nah, mungkin bisa disampaikan yang uniknya itu di mana? Gantian ya Bu ya. Boleh gantian nih, jangan nanti rebutan saya. Nanti bisa gantian. Mungkin dari Bu Irma boleh duluan. Yang uniknya yang mana nih? Uniknya ya kita itu pas proses PPDB-nya mungkin ya. Iya, ya mungkin di sekolah lain tuh belum tentu ada gitu, di kita ada. Nah, itu prosesnya kita ada seperti survei ke rumah-rumah siswa untuk Benar berarti. iya, benar. Melihat keadaan
siswa tersebut tuh seperti apa gitu. Berarti tidak kayak membeli kucing dalam sarang, Nah, iya betul Pak. Jadi kita lihat tuh kondisinya. jadi kucing dalam karung ya Bu ya. Jadi benar-benar dilihat. Mungkin juga lah untuk sekian banyak orang pendaftar, terus gimana Bu agar kemudian semuanya itu bisa terdatangi lah. Jadi kita benar-benar datang itu gimana Bu prosesnya? Ya, kita lihat, tergantung banyaknya animo pendaftar. Nanti kita akan lihat kalau memang bisa, dibagi, 2 tim, kita akan bagi 2 tim. Kalau memang banyak seperti kemarin itu kita 3 tim ya, Bu, ya, agar, jangka waktu, apa, hari kan kita ada target juga, ada berapa hari untuk survei itu bisa, tertangani. Jadi, kita bagi 3 tim kemarin, Pak. Jadi timnya pun mempunyai tugas-tugas yang sudah dibicarakan ketika rapat pastinya ya Bu ya. Jadi apa yang harus ditanyakan, apa yang harus dipotret, apa yang kemudian harus menjadi catatan di tim-tim itu ya. Insya Allah detail, Pak. Jadi mulai dari, depan, rumah depan, kemudian ruang tamu, ruang tengah, kamar mandi, dapur itu, kita potret gitu. Kemudian juga mungkin ada informasi dari tetangga yang kemudian kan mungkin ya tetap aja informasi dari tetangga dari tetangga yang kita survei kita tetap butuhkan. Kemudian ada nggak, mungkin Ibu Kepala Sekolah, ada nggak waktu khusus untuk interview dengan orang tua? Karena kadang-kadang yang kita ingin, kenapa harus ada, mungkin nanti juga bisa disampaikan harus ada interview yang mendetail dengan orang tua. Ada, Pak. Jadi sebelum pelaksanaan survei itu, eee, kami melaksanakan, tes observasi buat anak dan interview untuk orang tua. Tujuannya itu yang pertama keinginannya. Jadi kenapa orang tua ingin mendaftarkan anak di sini, ini itu utama. Kemudian nanti ada hal-hal yang akan disampaikan, sekolah tentang mungkin, apa, target-target sekolah, kemudian kerjasama sekolah, terus apa hal yang mungkin ketika terjadi, sesuatu di sekolah itu mungkin sudah disampaikan di awal. Jadi kita, mengetahui, bagaimana jawaban orang tua. Selain itu juga kehadiran orang tua itu sebagai awal dari, apa ya, silaturahmi sehingga kita juga akan menanyakan di mana rumahnya, tempat tinggalnya, sehingga dalam kegiatan survei ini kita tidak kesulitan untuk mencari alamat dari orang tua siswa tersebut. Baik. Tentang ini mungkin Bu Irma, tentang, sekarang yang ramai dari kementerian itu bahwasanya tes Calistung itu bukan penentu diterimanya di sekolah. Nah, tapi, eee, maksudnya gini, kita memaknai itu seperti apa coba? Apakah di kita kayak, kita eee, ada kegiatan apa yang kita lakukan pada siswa baru itu? Apakah kemudian, benar bahwasanya calistung dan bisa membaca itu adalah apa, kredit poin atau poin utama yang akan menjadi syarat anak-anak akan diterima di sekolah kita? Baik, untuk PPDB yang tesnya ya, Calistung, sepertinya, mungkin, bukan syarat utama juga ya, tapi memang harus juga kita tes, anaknya apakah sudah bisa membaca atau belum, lalu berhitungnya. Nah, untuk berhitungnya kan kita juga, terutama apalagi anak-anak peralihan dari PAUD TK ya, TA ke SD itu kan nggak bisa yang abstrak ya Pak ya, untuk tes-tes seperti itu kan, nggak seperti anak kelas tinggi contohnya. Terus kalau anak yang TK baru ke SD biasanya kan kalau berhitungnya terutama harus pakai benda ya dia. Apakah kita misalnya pegang pensil untuk dia melatih berhitungnya tesnya, ataukah kita nanti pegang buku atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi Berarti tes tetap kita lakukan untuk pemetaan kasarnya, iya, Bu, betul, ya. Kak. Karena agar nanti kita tahu siapa yang sudah dalam tanda kutip bisa lari cepat, siapa yang masih pelan-pelan, siapa ini. Itu sebenarnya adalah strategi agar kemudian sekolah
untuk menghadapi pembelajaran, dia sudah tahu strategi apa ya untuk membantu anak-anak didik kita. Begitu ya atau gimana, Bu? Betul. Sebagai pemetaan, paling tidak nanti, guru kelas 1 itu sudah tahu itu, oh si A ini sudah begini, oh si B seperti ini. Ini, perlu Pak. Jadi, agar guru sudah bisa mempersiapkan, metode-metode mengajarnya. Yang jadi titik krusial juga, Bu, yang mungkin perlu juga disampaikan, mungkin ada beberapa sekolah yang menolak murid dengan alasan, murid tersebut, ya itulah bla 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 lah, kira-kira yang mungkin lebih dikenal dengan inklusi ya, Bu, ya. Gimana dengan, sekolah kita? Insya Allah kalau, anak itu anugerah dari Allah. Jadi, apa kondisinya gitu. Asalkan pada saat, kita survei, itu kondisi orang tua sesuai dengan S dan K tadi, Pak, dengan apa, syarat dan ketentuan yang sesuai dengan sekolah kita, insya Allah apapun kondisi anak kita akan terima. Akan terima. Jadi kita tidak pernah, membedakan. Jadi siapapun yang mendaftar pada kita, selama dia memenuhi prasyarat dan kriteria yang sudah kita tetapkan, insya Allah kita tetap akan membuka tangan untuk menerima mereka. Baik, berapa rombel yang diterima untuk tahun ini, Bu? Tahun ini 1 rombel, Pak. 1 rombel ya, oke. Kemudian sudah diumumkan? Alhamdulillah sudah ada pengumumannya di mading sekolah. Jadi bagi yang, belum tahu, ya silakan datang ke sekolah, kemudian silakan dilihat di mading sekolah. Di sana sudah tertera jelas siapa-siapanya. Jadi bagi yang belum, mungkin ada yang mau disampaikan oleh kepala sekolah, bagi yang belum, artinya takdir belum membawa dia pada kami. Apa mungkin bisa diucapkan, apa ya, terima kasih dan permohonan maaf atau seperti apa, Bu? Baik, terima kasih atas antusias dari Bapak Ibu untuk, mendaftar di sekolah kami, walaupun mungkin belum bisa bergabung, yakinlah itu yang terbaik. Karena, pada dasarnya semua itu sudah qadarullah. Jadi tidak bisa menyalahkan pihak manapun karena yakin, nanti ada hikmah setelah itu. Kalau harapan dari Bu Irma apa kira-kira, Bu? Kalau harapan saya, untuk para, calon siswa baru yang sudah diterima, mungkin, dari segi orang tua dari orang tuanya dapat bekerja sama dengan baik dengan sekolah dan juga anak-anaknya juga. Karena, anak-anak juga kan belajar itu tidak hanya dari sekolah, tetapi juga di rumah juga perlu dengan orang tuanya. Jadi baik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Hatmi sebagai kepala sekolah, jadi kami mohon maaf kalau kemudian ada di antara pendaftar yang belum bisa kita cover. Karena proses penentuannya pun Luar biasa, Pak, ya. Jadi luar biasa, ya. rapat itu tidak hanya sekali ya, Bu Iya. Irma ya. Pertama mungkin dari tim survei untuk kita pemaparan dulu, kondisi dan sebagainya, kemudian, kita sampaikan, kemudian dari penghasilan orang tua segala macam gitu. Nah itu yang rapatnya tidak sekali itu, jadi beberapa kali untuk betul-betul, menghasilkan keputusan yang insya Allah itu yang terbaik. Maka dari itu tadi disebutkan barangkali apapun yang terjadi itu kan mungkin sudah qadarullah, sudah ketentuannya seperti itu. Iya, berarti dan lagian juga, eee, tim surveyor ini juga tidak punya dalam tanda kutip kepentingan apa-apa. Jadi tidak ada sama sekali. Jadi Iya. kita pure ingin membantu semaksimal yang bisa kita lakukan, tapi apalah daya karena kita juga punya keterbatasan-keterbatasan itu. Jadi, luar biasa pokoknya tadi udah disampaikan tentang survei, harus ke sana tidak menemukan alamat, ada yang balik lagi, Banyak itu Pak ceritanya tentang survei. ada yang kemarin harus menembus banjir sih. Kejar bebek. Jadi memang luar biasa. Dan ada mungkin ada
dari segi itu mungkin selalu ada rasa syukur yang luar biasa, Pak, ketika kita melaksanakan survei. Jadi ketika Heeh. melihat keadaan real, Iya. kita jadi bersyukur, oh ternyata masih Kita belum ada. seberapa. Iya. Jadi wah, ada kemarin yang bercerita tuh filenya hilang. Jadi harus ini lagi, karena apa? Tanggung jawabnya ketika kita harus mempertanggungjawabkan kenapa harus ini, kenapa tidak ini. Karena kalau sudah berbasis data itu kita juga sudah selesai. Iya. Jadi yang mau dipertanyakan ini ada datanya, ini ada buktinya. Jadi mungkin demikian kali podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Hatmi sebagai kepala sekolah, Ibu Irma telah menerima amanah dari kepala sekolah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama dengan tim akan mendatangkan kebaikan bagi kita, akan mendatangkan keberkahan bagi sekolah kita, akan membuka wawasan, kemudian pintu-pintu rezeki bagi siapapun yang telah bergabung dengan kita. Dan kita doakan mudah-mudahan pengurus yayasan, para donatur, orang tua asuh, siapapun yang telah berjasa kepada kita, mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan, melapangkan rezekinya, melancarkan segenap usahanya sehingga bisa terus berbagi dengan kita. Dan guru-gurunya mudah-mudahan tetap menjadi guru-guru yang menjadi tuturi handayani, yang dibanggakan oleh anak, tetap istiqomah untuk selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih sekali lagi. Kita sapa penonton dengan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.